Terima kasih Wanahwat yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV. Di sore hari ini masih dalam program acara Tausiah Sore bersama Ustadz Yah Shalom Mansur. Dan Ikhwanawat, sebelum jeda tadi kita menyimak pemaparan yang disampaikan oleh beliau, di antaranya tafsir Quran Surah Al-Imran ya, ayat yang ke-161 tentang Al-Quran dan pemberantasan korupsi. Ikhwanawat, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin Ustadz Yasir Mansur akan sedikit memberikan penjelasan bagaimana Islam menghukumi orang yang korupsi atau koruptor. Kita simak bersama. Kami silakan. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah sering Al-Fakir sampaikan, yang ditekankan Islam adalah preventif. Mencegah. Bukan hukuman, bukan. Kalau memang sudah sedemikian rupa dicegah akhirnya tidak bisa, barulah kemudian ditegakkan hukuman. Nah, para ulama membedakan memang bahwasanya korupsi ini tidak sama dengan mencuri. Ada perbedaan. Mayoritas membedakan begitu. Walaupun ada yang menyamakan. Saya cenderung, Al-Fakir cenderung ini memang harus dibedakan. Apa perbedaan utamanya adalah mencuri itu berada di satu simpanan. Barang yang berada di satu tempat, al-khirz artinya. Sementara kalau korupsi memang tidak disimpan dalam satu tempat. Oleh karena itu, Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menyatakan suatu hal disebut, satu kejahatan disebut pencurian apabila dia mengambil harta orang lain. Jadi harta orang lain diambil. Kalau tadi kan korupsi itu ada jasa. Nah, kalau ini harus harta. Kemudian dia mengambilnya itu secara rahasia. Nah, ini dalam hal ini memang bersama. Tapi kemudian yang ketiga, ayakun al-mal mukhrizan. Harta tadi disimpan. Jadi oleh karena itu para ulama membedakan, tidak menyamakan korupsi ini dengan mencuri. Juga berdasarkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa alal muntahibi wal mukhtalisi wal khaini qat'un, rawahu Abu Dawud. Menurut Al-Albani ini sahih. Artinya perampas, koruptor yang tadi kita sebut dengan mukhtalis, pengkhianat tidak dikenai hukum potong tangan. Jadi inilah yang dijadikan landasan yang membedakan antara korupsi dengan mencuri. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan apabila terjadi korupsi? Karena memang tidak ditentukan oleh syariat, maka ada namanya takzir. Takzir itu adalah hukuman pendidikan terhadap suatu perbuatan dosa yang hukumannya tidak ditetapkan oleh syariat. Artinya tergantung pada ulil amri. Apa yang harus dilakukan? Takzir apa yang dilakukan untuk para koruptor? Satu, dipenjara. Karena tadi memang tidak ada ketentuan hukumannya, penjara. Kemudian dipecat dari jabatan. Ini sudah pas, ya. Kemudian yang ketiga, tashhir, diumumkan kepada masyarakat, ini loh koruptor. Nah, kemudian yang keempat, menyita hartanya. Disita, istilahnya dimiskinkan. Nah, tetapi karena ini memang tidak ada hukuman pastinya, ulil amri bisa menentukan lebih berat bahkan kalau perlu hukuman mati. Karena memang tidak ada hukuman ketentuan dari syariat. Nah, itulah pendapat para fuqaha tentang hukuman yang diterapkan pada koruptor. Kalau pencuri kan tadi potong tangan. Tapi kalau memang korupsi ini sudah dianggap sebagai satu hal yang
sangat membahayakan, bisa ditentukan dengan hukuman mati. Takzirnya semacam itu. Ini ketentuan ulil amri. Nah, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam memberikan solusi terhadap berbagai macam penyakit masyarakat, sehingga kita lebih mencintai Islam dengan cara kita lebih memahami dan kemudian kita mengamalkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, terima kasih dan jazakallahu katsiran kepada Ustadz Yahsanul Mansur atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Ikhwan Akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan komentarnya ya, bisa mengirimkannya di nomor SMS yang biasa kita gunakan ya di 0811199920 ataupun berinteraktif di 0218451512. SMS pertama dikirimkan oleh hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana taubat untuk para koruptor? Contohnya itu sudah terjadi sangat lama korupsinya, sedangkan harta korupsinya itu sudah habis atau sudah dibagikan kepada orang atau lembaga lain. Bagaimana Ustadz taubat yang sebenarnya? Memang dan dulu sudah pernah kami sampaikan insya Allah pada waktu kita membahas tentang taubatan nasuha di surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dosa itu ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah ini meminta tobatnya lebih mudah. Dengan kita melakukan amal-amal yang soleh, akan diampuni dosa-dosa kita. Dengan kita beristighfar, diampuni dosa-dosa kita. Dengan kita sholat, diampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau dosa kepada manusia yang disebut dengan pelanggaran hak adami, ada satu lagi tambahannya, yaitu minta keikhlasan dari orang yang telah kita berbuat jahat kepadanya. Kalau berupa harta, kita kembalikan. Nah, jadi memang ini juga peringatan agar kita tidak mudah. Jadi tidak mudah melakukan kejahatan. Dengan dipenjara saja, itu tidak cukup. Dia harus mengembalikan harta yang dia korupsi kepada pihak yang berwenang. Kalau tidak, nanti tadi digambarkan oleh Allah. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nah, kalau sudah terlanjur habis misalnya, ya hemat kami, udahlah banyak berdoa pada Allah, banyak minta ampun, banyak berperilaku baik. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, kalau yang ditanyakan, kalau memang hartanya sudah habis, bagaimana mau dikembalikan? Misalnya kan begitu. Walaupun sebetulnya itu ada dengan cara, mungkin dia harus cari sana sini, kalau perlu pinjam dan sebagainya. Nah, untuk mengembalikan harta yang telah dia rampas. Jadi dengan dipenjara saja tidak cukup. Harus dia kembalikan harta yang dia korupsi. Mudah-mudahan orang-orang koruptor-koruptor yang ada di penjara mendengar apa yang saya sampaikan ini. Bertaubatlah dengan cara mengembalikan harta yang telah kalian ambil. Betapa menderitanya masyarakat. Gara-gara kalian ambil harta yang bukan haknya. Berapa gedung SD yang roboh. Yang harusnya apa yang Anda ambil, itu bisa untuk bangun. Betapa banyaknya teman-teman kalian, sebangsa dan setanah air, bahkan seagama, yang kurang gizi, kelaparan, gara-gara haknya kalian ambil. Tidakkah kalian tersentuh dengan itu semua? Betapa banyaknya orang, ibu-ibu yang melahirkan kemudian meninggal karena fasilitas kesehatannya tidak mencukupi, karena fasilitas kesehatannya kalian ambil. Ingat kematian, kelaparan,
robohnya bangunan. Apabila Anda itu tersangkut dalam hal ini, nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa beratnya memang masalah korupsi ini. Mudah-mudahan Indonesia bersih dari korupsi. Malu kita dengan negeri-negeri lain. Yang seperti tadi yang saya sampaikan. Tetangga kita, Singapura. Yang jelas mereka bukan muslim. Tapi mereka bisa bersih. Bukan hanya bersih dari korupsi. Bersih tempatnya. Nah, bersih negerinya. Mereka bisa. Jangan sampai kita memalukan ajaran Islam. Yang kemudian orang menganggap, tidak perlu beragama. Ngapain beragama? Ngapain Islam? Saya lihat orang-orang beragama toh semacam itu. Saya pernah gak tersinggung ketika saya akan ceramah di Singapura. Anda tidak perlu banyak bicara di tempat ini. Ini tidak perlu digurui. Buktinya negeri kami lebih baik daripada negeri Anda. Nah, kan jadi memalukan. Yang tadi saya katakan, saya baca di Straits Times, di envelope country, ada kelanjutannya. Dan tulisan itu disebutkan, karena segala hal bisa dibeli. Entah itu lisensi, entah itu tender, entah itu wartawan, entah itu jaksa, entah itu polisi, entah itu petugas pajak, dan seterusnya. Semuanya bisa lancar dengan amplop. Nah, apa kita tidak malu dengan ini? Boleh kita bantah, tapi jangan hanya dengan ucapan. Buktikan, kami tidak semacam itu. Nah, jadi ini tadi tentang tobat orang-orang yang melakukan korupsi atau tobatnya koruptor. Dengan mengembalikan harta yang telah dikorupsi kepada yang berhak. Kalau sudah habis, ya tadi sarannya sudah banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak melakukan amal soleh. Dan jangan sekali lagi diulang lagi dengan berbagai macam alasan. Kadang-kadang hati kita menangis. Jarang koruptor yang ditangkap kemudian tanpa cengengesan, mohon maaf ya, tanpa ketawa-ketawa. Nah, rasanya mereka tidak bersalah. Apakah memang ini sudah sistem atau bagaimana nih? Atau sudah kebiasaan dan sebagainya? Cari-cari nanti kesajalkan. Tapi alhamdulillah hampir semua bisa terbukti dengan adanya persidangan. Dan memang walaupun belum begitu berat hukumannya, tapi ya sudah cukup lumayanlah menurut saya daripada tidak ada. Dan ini perlu ditingkatkan lagi. Dan mudah-mudahan apabila memang sudah terbukti tidak lagi ada yang namanya koruptor yang dibebaskan dari hukuman. Maka alhamdulillah berapa kasus hukuman, bukan alhamdulillah untuk artinya ya mendoakan orang tadi tidak baik ya, bukan begitu maksud saya. Artinya pemerintah ini sudah berusaha untuk setelah dia naik banding justru diperberat. Ini insya Allah akan menjadi peringatan bagi para koruptor. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan selanjutnya SMS dari Pak Samsul di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah tindakan korupsi ini sudah ada riwayatnya terjadi pada zaman Rasulullah ataupun para sahabat Nabi? Ya. Demikian pertanyaannya. Iya, namanya kehidupan ini memang sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Tapi sangat langka, sehingga bisa ketahuan ya. Ada yang pernah ngambil satu barang rata-rata rampasan ya, itu belum dibagi dia udah ambil, nah, kemudian ketahuan. Ya namanya kehidupan dan setan kan memang sudah ada sejak dulu. Hanya tentang tingkat rentan tidaknya orang yang digoda itu. Kalau memang orang itu pemahaman agamanya, pengamalan agamanya kuat, insya Allah dia akan steril dari godaan-godaan setan. Tapi kalau memang dia agamanya tidak benar, sholatnya tidak benar seperti yang dulu saya sampaikan, tidak ada bekasnya, dia hanya sholat saja, tapi tidak bawa pengaruh, akan mudah sekali digoda oleh
setan. Jadi memang kasus korupsi ini sudah pernah ada. Dan memang itulah kehidupan, ya. Tidak bisa bersih sama sekali. Seperti pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi orang yang mabuk, pernah itu. Bahkan pada masa Rasulullah juga terjadi perzinaan, itu juga terjadi. Ini membuktikan kalau memang namanya manusia itu ya ada negatifnya, ada positifnya. Dia dapat digoda oleh setan, tapi dia juga dapat menyelamatkan diri dari setan dan dari godaan setan. Jadi memang sudah pernah ada, tetapi sangat-sangat jarang sehingga mudah diketahui atau dideteksi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya masih dari Sukabumi, Ustaz, dari Bapak Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pemerintah pada korupsi. Jadi kami harus mengikuti siapa? Katanya, sedangkan kita ini harus terpimpin. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Nah, jadi jangan sampai mengikuti hal yang tidak baik. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Rawahu Muslim. Tidak ada ketaatan sama sekali kepada manusia dalam memaksiati penciptanya. Jadi jangan ditiru hal-hal yang tidak baik itu. Saya yakin masih banyak pejabat-pejabat yang tidak korupsi. Dan ini terbukti. Kita bisa buktikan kalau lebih banyak yang korupsi, mungkin akan lebih pusing lagi kita menangani mereka. Penjara-penjara akan lebih penuh dari sekarang. Jadi kalau di persentase, saya yakin masih lebih banyak pejabat-pejabat yang tidak korupsi. Tetapi memang koruptor juga banyak juga. Maka sekarang tinggal bagaimana kekuatan ini. Apakah kita akan kalah dengan para koruptor sehingga negeri ini menjadi negeri gagal, negeri tenggelam dalam kesengsaraan, atau kita bisa bangkit. Dan kita optimis, kita bisa bangkit. Asal memang kita sungguh-sungguh kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus selalu optimis. Dan Allah mengingatkan pada kita, ana ma'a inda zonni abdibi. Saya bersama persangkaan hamba saya kepada saya. Jangan sampai kita gamang, para ikhwan semuanya, para akhwat. Ya. Yakinlah bahwasanya negeri ini bisa lebih baik. Negeri ini bisa lebih bersih. Asal memang kita semuanya mau untuk menjadi orang yang lebih baik. Asal kita mampu untuk menjadi orang yang lebih bersih. Jadi marilah kita berprasangka baik. Negeri ini akan menjadi negeri yang lebih baik, negeri yang lebih bersih. Wallahu a'lam bishawab. Kita optimis, Ustaz, ya. Masih banyak orang baik dan orang masih jujur. banyak orang baik. Insyaallah. Selanjutnya, Ustaz, ada SMS dari Ibu Nur di Bekasi. Ini bagus SMS-nya, memberikan pernyataannya. Katanya, Ustaz, menurut saya keluarga dan lembaga pendidikan seperti sekolah harus memutus mata rantai korupsi ini dengan mencetak generasi yang jujur dan adil. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, katanya dalam Instruksi, Ustaz. Bapak Anies Baswedan, katanya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Tanggapannya. Ya, mudah-mudahan itu termasuk salah satu upaya seperti yang saya sampaikan, menjadikan masa depan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, salah satunya memang lewat jalur pendidikan. Tapi kita ingatkan bahwasanya dalam pendidikan itu jangan hanya mengandalkan pada kecerdasan otak semata-mata itu, tapi pengamalan. Nah, dalam pendidikan saat ini lebih cenderung kepada bagaimana pemahaman materi, bukan pengamalan materi. Maka kita lihat sekarang anak-anak pun itu penilaiannya semuanya dalam ranah-ranah kecerdasan. Ranah pengamalan hampir tidak ada. Nah, bagaimana sekarang itu bisa menyeimbangkan ranah kecerdasan dengan ranah pengamalan.
Karena korupsi ini, kalau kita lihat, mohon maaf, rata-rata mereka itu pendidikan tinggi. Hampir tidak ada koruptor yang SD tidak tamat, tidak ada. Itu. Rata-rata di atas S1. Bahkan ada doktor, ada profesor, dan sebagainya. Nah ini yang mungkin membuat Menteri Pendidikan kita itu yang kemudian berpikir, memang ini harus dipangkas nih, harus dipotong, diputus mata rantai ini dari dunia pendidikan. Tapi yaitu tadi, pendidikan yang tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tapi pendidikan yang mengandalkan pada karakter. Atau kalau dalam bahasa Islam, akhlak. Bagaimana kita menekankan pendidikan itu adalah masalah akhlak. Bukan pada masalah kecerdasan semata-mata. Inilah yang seharusnya menjadi tugas kita semuanya. Jadi kita lebih bangga mempunyai anak yang jujur daripada anak yang bernem tinggi tapi dia nyontek. Guru-guru pun juga harus begitu. Bagaimana sejak awal dia menanamkan kejujuran, walaupun mungkin dengan cara yang sangat sederhana. Ketika dia salah, misalnya masuk kelas terlambat, dia katakan, maaf anak-anak, saya terlambat. Jujur, nanti anak pun juga begitu. Jangan sudah terlambat, membela diri lagi. Nah, ketika mungkin ada yang murid yang berani, Pak, kenapa terlambat? Terlambat itu untuk murid. Kalau guru terlambat nggak apa-apa. Misalnya semacam itu. Nah, ini tidak boleh. Ini pendidikan yang nggak benar. Ya. Sering, karena juga alhamdulillah juga sering mengadakan training-training kayak itu. Kalau kita menyuruh anak-anak untuk belajar, kita harus jujur. Kita juga harus belajar. Ini tepat para guru. Jangan sampai kita masuk ke kelas tanpa kita persiapan. Tanpa kita belajar lebih dahulu. Jadi kita pelajari dulu apa yang nanti akan kita ajarkan. Sehingga anak itu ada value added-nya, ada tambahan nilainya ketika mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai menyiksa anak didik. Dia duduk 2-3 jam di kelas. Sementara dia keluar, tidak ada tambahannya sama sekali. Karena guru hanya mengulang apa yang disampaikan. Ketika kemudian mungkin anak didiknya yang bosan, kemudian ngantuk, tidur, marah dia. Padahal kenapa anak tadi tidur? Kenapa dia kemudian bosan? Karena yang kita sampaikan tidak menarik bagi mereka. Nah ini guru pun juga harus jujur. Kalau menyuruh anak untuk belajar, dia juga harus belajar. Orang tua pun begitu. Memberi contoh kepada anak-anaknya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Bagaimana para wanita muslimat pada masa pertengahan di awal Islam, dia pesan pada suaminya. Nah, agar berlaku jujur. Insya Allah, kalau orang tuanya jujur, lahir nanti generasi yang jujur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kemudian juga masyarakat juga menghargai kejujuran, nah, itu insya Allah kita akan terwujud masyarakat yang bersih. Tapi kalau masyarakat yang dihargai itu karier, mohon maaf, karier yang tidak benar maksud kami, yang dihargai hanya harta, yang dihargai jabatan, ya jadi sulit nantinya. Orang lebih bangga mendapat menantu yang tadi saya katakan, mungkin ya contohnya, yang bermersi walaupun hasil korupsi, daripada menantu yang bersepeda tapi dia jujur. Nah, kita berani nggak melangkah semacam itu? Nah, jangan sampai seperti berita-berita yang kita sering baca. Seorang melakukan pernikahan, didik pilihan dari orang tuanya, belum selesai pernikahan, polisi datang. Nah, mengambil harta, mengambil mobilnya dan sebagainya. Nah, inilah karena patokan kita, patokan masyarakat bukan kejujuran, tapi patokannya adalah harta. Nah, insya Allah apabila kita menjadikan patokan adalah kejujuran, ya ini sangat prinsip dalam kehidupan, maka Rasulullah SAW sebelum beliau jadi Rasul, gelar yang beliau terima adalah Al-Amin. Nah, ya
Jadi betul tadi kita putus mata rantai korupsi ini antara lain dari pendidikan. Tapi pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang tidak hanya membanggakan kecerdasan intelektual semata-mata, tapi pendidikan yang mengajarkan pada kejujuran, pendidikan yang mengajarkan pada ketinggian akhlak. Nah, mudah-mudahan dengan demikian muncul generasi-generasi yang terbaik dari negeri ini, yang akan memimpin negeri ini, sehingga negeri ini akan bangkit menjadi negeri yang mayoritas muslim dan negeri yang dapat mengamalkan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga diaminkan juga oleh para malaikat. Amin, Ustaz, ya, amin, amin. harapan kita ini. Selanjutnya dari hamba Allah kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yahya Shalom Mansur, mungkinkah hukum Islam bisa ditegakkan di negeri ini? Ya. Mungkin itu solusi untuk memberantas semua kejahatan dan pelaku dosa-dosa besar. Paling tidak akan banyak berkurang pelaku-pelaku maksiat. Dan juga tentunya korupsi mungkin. Ya. Soal syariat itu bukan mungkin atau tidak mungkin. Tapi mau atau tidak mau kita. Dah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketentuan yang itu disebut dengan syariat. Kita yakin bahasanya syariat yang diturunkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Nah, kita mau apa tidak memberlakukan ini? Tanggung jawab seluruh umat Islam. Bukan hanya tanggung jawab, kelompok tertentu, partai tertentu, atau golongan tertentu, tidak. Kita mau tidak melakukannya. Nah, semacam itu. Jadi kalau sudah kan sangat mungkin asal kita semuanya mau untuk memberlakukannya. Kita berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana supaya syariat Islam ini dapat berlaku di bumi ini. Dan ini bukan sebuah makar itu. Karena kita dijamin kehidupan beragama kita adalah Undang-Undang Dasar 45 di mana setiap penduduk rakyat berhak untuk mengamalkan agamanya masing-masing. Apa yang dia pahami. Tapi jangan sampai kemudian dengan cara subversif, misalnya begitu dengan memberontak dan sebagainya. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan tentukan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Hanya memang ada istilah dalam nasrul haq bil haq. Menolong kebenaran adalah harus dengan kebenaran. Jangan nasrul haq bil batil. Jangan sampai kita menolong kebenaran dengan kebatilan. Nah, jadi itu sangat mungkin syariat Islam bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sangat mungkin. Toh pernah terjadi, berlaku. Di negeri ini pun beberapa tempat dulu waktu penjajahan pun juga berlaku. Jadi inilah para ikhwan semuanya bahwasanya syariat Islam sangat mungkin untuk diberlakukan di manapun juga, tidak hanya di Indonesia. Dan ingat, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam ini akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta. Kalau manusia yang berbeda-beda agama, itu agama apapun juga akan merasakan rahmatnya Islam. Apalagi umat Islam. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu kita harus pahami sesuai dengan ahkam tasyri' syariah, hukum-hukum tentang tasyri' itu untuk memberlakukan satu hukum. Tadrij pertama, bertahap. Nah, kemudian yang kedua, mempersedikit beban. Dan yang ketiga, menghilangkan kesulitan. Jadi inilah kita yakin dan kita berdoa seluruh umat Islam bertanggung jawab terhadap pemberlakuan syariat Islam di bumi ini.
dengan kita merasa punya tanggung jawab, insya Allah kita akan dapat merasakan rahmatnya Islam, para ikhwan dan akhwat semuanya. Wallahu alam bishawab. Baik, dan SMS terakhir nampaknya ini dari hamba Allah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena tempat kerja yang jauh dari rumah, saya meminta untuk dipindahkan ke tempat kerja yang dekat dengan rumah. Nah, kemudian saya cek dulu kantor yang dekat rumah tersebut, ternyata masih ada formasi yang kosong. Lalu saya mengajukan pindah, tapi pengajuan pindah saya tidak diproses kalau saya tidak menyerahkan sejumlah uang. Nah, dengan terpaksa saya memberikan sejumlah uang tersebut karena tempat kerja yang jauh sangat menguras waktu, tenaga, dan ongkos saya. Apakah saya berdosa, Ustadz? Nah, ini masalah fikih. Ya, jadi kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah mungkin ya? Jadi memang sebagian ulama ada yang membolehkan kalau itu hak kita. Nah, kemudian kita untuk mendapatkannya itu harus dengan membayar sesuatu, itu ada yang memperbolehkan apabila memang itu hak kita. Nah, jadi bukan untuk merampas hak orang lain. Kalau ini memang kosong, hak kita. Nah, hak kita. Cuman orang tadi tidak memberikan pada kita. Nah, akhirnya kita kan harus beri sesuatu. Nah, ini kita sebetulnya dalam posisi harus mendapatkan apa yang kita dapatkan. Tapi dia ada syarat, ya udah. Akhirnya kita harus berikan pada dia. Sebagian ulama menganggap ini bukan masuk dalam kategori suap. Yang meminta ini, yang mempersulit ini dosa. Nah, ini yang dapat dosanya. Nah, kita aja tidak. Uang itu hak kita kok. Nah, jadi mempertahankan untuk memperoleh hak kita. Itu. Tapi kalau memang itu bukan hak kita, bahkan untuk mempermudah apa yang sebetulnya bukan hak kita, harus merampas punya orang lain, itulah namanya suap. Contoh yang mudah dalam pendidikan. Anak saya harusnya tidak lulus. Nah, kemudian anak si A lulus. Nah, kemudian saya minta supaya anak saya diluluskan. Kemudian yang punya kewenangan, boleh Bapak minta anaknya diluluskan. Asal Bapak bayar sekian. Saya bayar. Ini anak yang lulus, harus korban. Ini yang penyuap. Ini yang dikatakan ar-rashi wal murtasi. Laknatullah ala rashi wal murtasi. Sayanya dikutuk oleh Allah karena tadi melakukan suap. Yang tadi menerima, yang minta saya suap, itu juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau memang itu hak kita, tapi kita harus untuk mendapatkan sulit, kecuali harus dengan mengeluarkan sesuatu, itu menurut hemat kami bukan masuk dalam kategori suap tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, nampaknya kita sudah ada di penghujung acara. Waktu di studio menunjukkan pukul 5:29 Ustaz. Sebelum diakhiri mungkin seperti biasa bisa memberikan pesan-pesan atau kesimpulannya, bisa. Jadi para ikhwan dan akhwat, sekali lagi saya sampaikan bahasanya Quran dan syariat Islam memberikan solusi semua problematika masyarakat. Dan selanjutnya dapat terselesaikannya problema masyarakat dengan Islam atau Quran adalah tergantung pada usaha kita semuanya. Dan kemudian yang ketiga, kita harus optimis tentang kebaikan yang kita peroleh di masa depan. Jangan sampai kita punya keraguan sedikit pun, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mantap, Allah akan memberikan kemudahan pada kita mewujudkan satu kebaikan yang kita inginkan. Jadi inilah yang dapat kami simpulkan dari pembicaraan kita sore hari ini, termasuk tadi masalah korupsi. Insya Allah korupsi ini akan bisa teratasi kalau memang kita juga punya pikiran positif. Korupsi bisa diatasi. Tapi kalau kita sudah tidak punya satu pemikiran semacam itu, ya akan berlangsung terus, dan ini jangan sampai terjadi. Yakinlah bahwasanya dengan syariat Islam kita akan dapat menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya adalah pemberantasan korupsi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustadz Diah Shalom Mansur dan jazakallahu khairan katsiro atas kehadiran dan pemaparannya di sore hari ini. Insya Allah Ikhwan Akhwat sangat banyak manfaat ya yang bisa kita ambil dari kajian di sore hari ini. Ikhwan Akhwat, kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan juga kesempatan untuk kembali berbagi ilmunya untuk kita ya di Rasil, insya Allah ya Ustaz. Amin, amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ikhwan Akhwat yang telah menyimak siaran di sore hari ini, dan tidak lupa terima kasih kepada Ikhwan Akhwat yang telah berpartisipasi. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, seperti biasa ya tidak dapat kita bacakan seluruh SMS dari Ikhwan Akhwat. Akhirnya saya Rizal Al-Haq ditemani oleh para pejuang dakwah kita. Ada Mas Rosyid, ada Bang Jawir, dan juga ada Mas